Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya. Izinkan saya memperkenalkan diri, yaitu saya Selgi Brudentio. Selamat datang teman-teman dan dosen Bu Tresna. Di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja yang ada di dalam Museum Sono Budoyo dan pembahasan yang saya ketahui. Untuk selanjutnya gimana? Ikuti saja terus perjalanan saya. Di Sono Budoyo ini salah satu kebudayaan yang udah dilestarikan di sini yaitu adalah seni pertunjukan dengan berbagai alat musiknya, pakaiannya, bahkan topeng-topengnya, dan mungkin penjelasan tiap topeng berbeda dan setiap tarian juga berbeda. Dan di sini kita bisa lihat seni pertunjukan merupakan sebuah ungkapan budaya wahana untuk menyampaikan nilai-nilai budaya dan perwujudan norma-norma estetik yang berkembang sesuai dengan zaman. Nah, dari situ sendiri kita bisa mengerti bahwa seni pertunjukan ini sudah dilestarikan dari berbagai zaman hingga hari ini. Hingga zaman modern ini bahkan sudah banyak sekali publikasinya, mulai dari foto-foto, uang, bahkan sampai kaset yang masih piringan hitam, menggunakan piringan hitam, menggunakan musik seperti itu di zaman dahulu. Tapi untuk zaman modern sekarang sepertinya belum ada yang memakai lagi karena alatnya sendiri sudah sangat klasik dan tua ya. Kemudian di sini ada berbagai beberapa topeng-topeng yang sesuai dengan seni pertunjukannya. Terdapat beberapa penjelasan. Dan salah satunya yaitu adalah dari topeng Kisah Panji. Kemudian ada topeng Panji gaya Yogyakarta dan topeng Panji gaya Chandra Kirana. Dari setiap topeng sendiri memiliki makna-makna dan pertunjukan yang berbeda-beda. Selain seni pertunjukan sendiri ada hal lain juga yang bisa kita nikmati di Sono Budoyo ini. Untuk selanjutnya gimana? Ikuti saja terus. Ya, tadi setelah kita mengenal ada seni pertunjukan di zaman dahulu, sekarang kita mengenal kembali keris dan senjata tradisional yang sudah dilestarikan juga. Salah satu senjatanya yaitu keris. Dan di sini ada salah satu jenisnya yaitu keris Bali Lo 11, di mana pembuatannya terdapat dari logam, gading, permata, kayu, purnama, dan sidi. Dan ada jenis yang lainnya yaitu keris lurus. Sepertinya tidak kebanyakan keris yang lainnya. Keris ini mungkin akan terbentuk seperti lurus. Saya juga kurang tahu, di sini belum ada penjelasannya. Dan ada beberapa jenis-jenis keris yang lainnya. Salah satunya keris naga putut, keris lok 13, dan keris betok. Kemudian selain keris, terdapat juga senjata-senjata yang lainnya. Salah satunya adalah senjata modern yang dari Belanda pada zaman dahulu. Senjata zaman ini lebih tepatnya tidak seperti keris yang bentuknya seperti air mata bergelombang. Seperti bergelombang ini, kebanyakan senjata ini berbentukan lurus. Dan kebiasaannya keris menjadi salah satu dipakai dalam adat Jawa dalam pemakaian pakaian tradisional. Terdapat di belakang keris, di belakang pakaian tradisional. Seperti contohnya seperti itu, pemakaiannya di belakang beskap atau jari untuk
sebuah pernikahan atau acara-acara adat Jawa yang menggunakan adat Jawa. Sepertinya masih banyak lagi selain keris dan senjata. Untuk selanjutnya ikuti terus saja. Kemudian di sini terdapat wastra busana, di mana di sini dilestarikan pakaian tradisional dan beberapa kain-kain tenun atau seperti batik gitu. Dan di sini sesuai penjelasannya, peradaban busana di Jawa telah terbentuk sebelum Kerajaan Mataram Islam berkuasa. Tahun 992 penduduk Jawa telah memelihara ulat sutra, menenun kain, sutra halus, sutra kuning, dan kain dari katun. Temuan wastra ini kemudian diistilah sebagai Wedihan Danken dalam prasasti. Sementara pada naskah-naskah Jawa, istilah wastra dikenal dengan sebutan sinjang, kampuh, dan tapi. Pertumbuhan wastra dan busana di Jawa kemudian berkembang seiring dengan keberadaan Kerajaan Mataram Islam. Pola wastra yang beragam dan busana yang kompleks selanjutnya hadir seiring dengan berbagai upacara kerajaan. Barulah pada tahun 1755 peradaban busana di Jawa, terutama bagian selatan, bertumbuh dan lestari di bawah pemerintahan Keraton Yogyakarta. Berdasarkan Jatisari, Keraton Yogyakarta melestarikan tradisi budaya termasuk tata busana dari Mataram Islam. Kelestarian tata busana tersebut dapat disaksikan hingga pemerintah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 dan mengalami penyederhanaan pada periode pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, di sini kita bisa lihat wastra busananya atau pakaian tradisionalnya. Busana di sini terdapat penjelasan busana pandintenan atau busana keseharian, merupakan busana sehari-hari yang dikenal dan oleh keluarga dan kerabat sultan. Dahulu di Keraton Jogja, setiap hari keluarga sultan mengenakan kain dan busana penutup tubuh bagian atas, baik surjan maupun kebaya. Jadi sesuai penjelasan di sini, ini merupakan pakaian yang sering dikenakan oleh beberapa sultan-sultan yang terdapat di Keraton Yogyakarta. Nah, untuk contoh jenis kain dan tenun bisa dilihat di sini, terdapat beberapa kain dan tenun yang juga sudah dilestarikan di Sono Budaya ini. Saya tidak tahu ini merupakan salah satu budaya wastra busana yang ada sesuai yang di Keraton Jogja, tetapi di sini pelestarian setiap kain dan tenun batik yang telah dilestarikan, seperti contohnya ada tetesan dan tarapan untuk kain lamaran dan yang lain-lain. Sepertinya untuk Sono Budaya ini cukup sekian saya menjelaskan ini. Di akhir video ini saya ingin memberikan pesan untuk generasi muda atau generasi-generasi di zaman modern bahwa budaya-budaya yang ada di museum ini tuh sudah lama sekali dilestarikan. Tapi apabila sudah dilestarikan di zaman sekarang, tapi tidak akan berguna jika tidak dilestarikan di masa depan nanti. Makanya untuk generasi-generasi muda berkewajiban untuk membuat budaya yang ada di museum ini atau budaya-budaya yang belum masuk di museum ini, yang belum dikenal oleh kebanyakan orang, masyarakat Indonesia, bisa dilestarikan dan diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia. Bisa dilakukan dengan cara mengikuti workshop,
membaca-baca buku sejarah dan ketertarikan atas budaya ini harus ada setiap zaman. Itu kata-kata dari saya. Dan tetapi budaya ini tidak boleh mati, karena sampai kapanpun budaya ini akan menjadi ciri khas atau nama yang diemban oleh Indonesia untuk menjaga kebudayaannya masing-masing. Walaupun sudah banyak sekali budaya luar negeri yang bermasukan, tetapi budaya Indonesia sendiri kita harus perkenalkan dan kita harus jaga, setidaknya melestarikan agar budaya tersebut tidak mati. Dan bisa juga diperkenalkan ke luar negeri, sehingga banyak warga negara dari luar negeri berkesempatan untuk mempelajari budaya-budaya, sehingga budaya di Indonesia ini tidak mati. Dan cintailah budaya yang ada di Indonesia ini dan teruslah melestarikan budaya ini. Saya Sergio Bunatio, terima kasih. Salam sekian teman-teman dan Bu Tresna yang sudah menyaksikan Salam Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.